wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah pengajian Masjid Pemenggalan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah bisa berkumpul ngaji bareng di masjid yang kita cintai bersama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita rahmat-Nya, menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ilmu yang menambahkan amalan dan menambahkan rasa takut pada Allah Tabaraka wa taala. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang serius kepada kita selaku kaum muslimin dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Dan ini seharusnya ayat yang menjadi perhatian kita bersama karena berkaitan dengan kemaslahatan kita pribadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah kamu, wala takunu kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingat Allah, tidak ingat aturannya Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan ini kosong dari aturan-aturan syariat. Akibatnya apa? Fa'ansahum anfusahum, mereka akan melupakan diri mereka sendiri. Artinya apa, Pak? Mereka akan tidak peduli dengan kebaikan, dengan kemaslahatan pribadi mereka sendiri. Tidak sholat, padahal sholat manfaatnya kembali ke siapa, Pak? Kepada siapa? Ke Allah atau ke diri sendiri? Ke diri sendiri. Tidak zakat padahal mampu, sedangkan zakat manfaatnya kembali ke diri kita dan harta kita. Tidak infak, tidak sedekah, padahal semua itu manfaatnya kembali ke diri kita sendiri. Tidak berkata yang baik, padahal itu membangun reputasi kita. Itu kalau orang nasullah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan jalani hidup lepas dari aturannya Allah. Yang dijadikan Tuhan adalah hawa nafsu. Kaitannya dengan pembahasan kita di malam hari ini adalah kita perhatian dengan waktu yang hendak kita jalani, Pak. Kita sebentar lagi masuk ke dalam bulan Dzulhijjah. Tidak lebih dari sebulan lagi, Pak. Karena sekarang tanggal pinten, Pak? Tanggal, monggo dilihat HP-nya, Pak. Orang kelingan. Tanggal 9 Dzulqa'dah. 9 Dzulqa'dah. Artinya sekitar 21 hari lagi atau 20 hari lagi kita akan masuk ke waktu yang istimewa sekali. Dan fungsi kita ngaji adalah mengingatkan yang lalai dan mengajari yang tidak tahu. Ya sudah ingat, sudah tahu, diingatkan kembali. Karena kita butuh, Pak. Dan banyak ilmu agama yang perlu kita untuk gali kembali agar kita ingat terus. Atau yang belum tahu, monggo kita bareng-bareng ngaji agar kita tahu. Nah, insya Allah
muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya sudah susun materinya, tapi materi itu nanti akan saya bagi mudah-mudahan setelah selesai pengajian, akan dijadikan fokus dulu, jadi bisa baca-baca kembali. Buku yang saya pilih adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid yang berjudul 44 catatan penting tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Saya akan membaca atau membahasnya satu persatu. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar penjelasan yang saya bawakan mudah diterima oleh jenengan semua. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kepada ibu sekalian menciptakan makhluk-makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menganggap makhluknya itu sama. Ada yang lebih mulia satu dibandingkan yang lain. Ada yang lebih tinggi derajatnya satu dibandingkan yang lain. Contohnya, para rasul itu, Pak, tidak sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia adalah ulul azmi minar rusul, ulul azmi yang jumlahnya 5. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara ulul azmi itu ada yang paling mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan zaman juga seperti itu. Ada hari yang lebih mulia dibandingkan hari lainnya. Ada bulan yang lebih utama dibandingkan bulan lainnya. Ada malam yang memiliki keutamaan dibandingkan malam yang lainnya. Dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68, Allahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, terserah Allah. Wa yakhtar, dan Dialah yang memilih. Allah menciptakan, Allah yang memilih. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan hikmah yang tinggi, karena Allah namanya Al-Hakim. Hikmahnya tinggi. Nah, di antara bentuk keutamaan itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sebagai hari-hari terbaik di dunia ini. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Di antara 10 hari itu, hari yang paling utama adalah Yaumun Nahr. Yaumun Nahr. Apa itu? Hari penyembelihan hewan kurban, yaitu tanggal berapa? Tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Hari Idul Adha. Hari terbaik dalam satu minggu itu adalah hari Ahad. Nuprai. Bukan Pak Angge, hari Jumat. Hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Sedangkan malam-malam terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan yang paling agung dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Itulah Allah Subhanahu wa taala memilih. Ya, semua ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu tertentu sebagai kesempatan emas bagi kita selaku hamba-hambanya. Untuk apa, Pak? Untuk perhatian dengan diri kita sendiri di waktu itu. Tidak lain. Untuk apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak Anggi, waktu. Ketika waktu itu mulia, mesti Pak Anggi, ketika sebuah waktu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu mesti ibadah ketika itu lebih mulia dan nilainya lebih tinggi. Itu mesti seperti itu, Pak. Kita gunakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk lebih memperbanyak kebaikan-kebaikan lainnya. Ini poin yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan Allah yang memilih. Dan ternyata Allah pilih 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini adalah sebaik-baik hari yang kita lalui di dunia ini. Poin yang kedua,
kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari-hari tertentu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan karunia-Nya sebanyak-banyaknya. Pada hari-hari tertentu Allah itu mencurahkan rahmat-Nya, karunia-Nya sebanyak-banyaknya. Tidak pelit Allah Subhanahu wa taala dan rahmat-Nya itu. Nah, kita selaku manusia dalam menjalani kehidupan, kita harus tahu Pak, hari mana Allah itu mencurahkan rahmat-Nya dengan banyak. Kapan limpahan karunia itu datang kepada kita semuanya, kita harus tahu momen-momen itu. Karena kehidupan kita ibaratnya adalah sebuah perdagangan. Nah, jenenge bakul Pak. Orang ngerti dino pasaran rugi mboten Pak? Bakul mesti apal dino pasaran. Ngendi ana bakul orang ngerti dino pasaran? Bodoh jenenge ini Pak nggih. Baledono pasarnya dino napa Pak? Kalau saya tahu Pitoro, Pak Pitoro itu pasarnya dino Jumat, kalau dino Selasa. Nek dodol nggawa barang akeh dino Rebo sepi. Bodoh bakul niku. Makanya kita dalam menjalani kehidupan ini seperti seorang pedagang harus tahu hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala yang sebanyak-banyaknya. Dan di antara hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari-hari itu adalah musim ketaatan. Dan orang-orang beriman yang tahu tentang keutamaan hari itu sudah pasti menantikan hari tersebut dengan penuh harap. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu pasti merindukannya dengan kerinduan yang luar biasa. Mengapa? Karena di hari-hari inilah seorang bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat kita semakin tinggi dengan apa? Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Seorang ketika hari itu bisa apa? Menutup kekurangan amalnya. Mungkin sebelum hari itu Pak, sebelum di hari-hari yang lain dia muqassir, dia orang yang males, orangnya mageran, nekon ibadah, nekon berbuat baik ini mager, senangnya ngopo, senangnya sengis orang-orang. Nah, momen itu di hari-hari terbaik itu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Saya bawakan analogi Pak. Perusahaan bis Pak. Perusahaan bis itu di hari-hari normal biasanya rugi apa untung Pak? Ya pas-pasan Pak. Ada bis itu jalan walaupun sepi tetap jalan. Polresnya Jakarta walaupun sepi. Kapan mereka menutupi operasional itu semua? Kapan Pak? Benar sekali. Ketika Lebaran, makanya mereka menaikkan tiket dengan harga 2 kali lipat untuk membantu menutupi operasional di lain bulan itu. Gitu pula kita. Ketika masuk momen-momen yang mulia ini, kita gunakan untuk apa? Menutupi kekurangan kita dengan menambah frekuensi volume ibadah kita. Kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Kita bisa mengganti kesempatan yang pernah hilang. Maka sudah sepatutnya kepada ibu sekalian sudah tahu, maka kita bersungguh-sungguh memanfaatkan hari-hari yang mulia ini dan berusaha meraih limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu butuh pengajian yang memberi kepada kita semua pemahaman yang baik akan hal-hal ini. Agar apa? Kita itu lebih giat dalam memanfaatkan momen ini. Dari sinilah nampak keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang nggak tahu Pak, seperti biasa, mau 10 Zulhijjah, mau akhir Ramadan, hari-hari mereka sama, tidak ada bedanya. Makanya kita berusaha untuk terus menuntut ilmu agar apa? Kita bisa membedakan mana hari yang utama dan mana hari yang biasa saja. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. 10 hari ini di awal bulan Zulhijjah adalah hari terbaik di dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min ayyamin
al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal solih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari tersebut. Yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu sudah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat ada pertanyaan. Mereka tahu kalau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah jihad fisabilillah. Sehingga mereka bertanya seperti ini, walal jihadu fisabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah amal itu tidak lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan di 10 hari awal bulan Zulhijjah? Kata Nabi SAW, tidak juga jihad di jalan Allah. Berarti qiraatul Quran, berzikir, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, memutihkan hutang orang lain, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah dan seterusnya di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berjihad. Jenengan tahu berjihad itu seperti apa? Berjihad itu adalah kalau di zaman dahulu seorang kalau sudah dipanggil oleh pemerintah, oleh negara, monggo berjihad kaum muslimin, mereka wajib untuk mengangkat senjata, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, fokus untuk menghadapi musuh. Ketika menghadapi musuh itu ada 2 kemungkinan, kalau nggak mati, yo menang. Atau ditawan oleh musuh. Sudah tawan oleh musuh sudah kosong banget, tak menjadi tawanan. Ya kan? Itu tidak lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal soleh di bulan Zulhijjah di 10 hari awal. Kecuali satu orang. Siapa dia? Seorang yang keluar berjihad dengan jiwanya dan hartanya, lalu ia tidak kembali membawa apapun itu, alias apa Pak? Mati syahid. Dan itu hanya itu yang lebih utama dibandingkan amal soleh di 10 hari tersebut. Makanya Pak, ini hadis yang luar biasa sekali, yang pasti setiap khotib Pak di hari-hari tersebut pasti membawakan hadis ini. Untuk apa? Mengingatkan kaum muslimin tentang manfaat untuk diri mereka sendiri Pak. Ini loh, monggo dimanfaatkan momen spesial 10 hari di awal bulan Zulhijjah, manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatnya jenengan kiambek, mungkin dapat pahala juga yang senang jenengan semuanya. Bukan khotib, bukan ustaz, bukan kiainya, monggo. Seperti itu. Amal yang sama jika dilakukan pada waktu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan di hari-hari yang lain. Maka orang yang cerdas Pak, An-Nabil, orang yang cerdas, Ulul Albab, orang yang punya hati yang benar hidup, bukan hanya melihat amal apa yang dilakukan, tapi juga dia memahami kapan amal itu dilakukan. Baik, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, amal wajib dan sunnah di 10 hari tersebut lebih utama dibandingkan amal wajib dan sunnah di waktu-waktu yang lainnya. Amal-amal wajib yang dikenal dengan al-fariidhah, dan kita kenalnya apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu Pak yang setiap hari kita lakukan itu fariidhah, kewajiban yang tidak bisa ditawar. Amal-amal wajib yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih utama dibandingkan amal wajib yang dilakukan di waktu yang lainnya. Pahalanya lebih besar dan pelipat gandaannya lebih banyak. Begitu pula amal-amal sunnah lainnya. Jika dikerjakan di hari tersebut, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan amal sunnah ketika dilakukan di waktu yang lain. Tapi mau kita pahami bareng-bareng Bapak dan Ibu sekalian. Amal sunnah walaupun kelihatannya banyak, walaupun kelihatannya itu sangat berkualitas,
dan jarang bisa dilakukan oleh orang, itu tidak bisa mengalahkan keutamaan amal wajib walaupun dilakukan di luar 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Misalkan puasa di 10 awal bulan Zulhijjah, di hari 1, kedua, dan ketiga. Walaupun puasa sunnah itu utama, tapi tetap tidak bisa mengalahi pahala puasa bulan Ramadan. Salat sunnah, salat tahajud, salat duha, walaupun terlihat masya Allah sekali, yaitu tetap masya Allah panggil, tidak bisa mengalahkan keutamaan salat fardu, salat duhur, salat asar, tidak bisa. Ya kan? Tetap yang namanya amalan wajib itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dibandingkan amal apa? Amal sunnah. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Pak. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in afdalu min ada'i mafturidtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih utama dibandingkan amal yang aku wajibkan kepada dia. Itu yang paling utama. Jadi jangan menyepelekan yang wajib, kemudian mengutamakan yang sunnah. Salah. Menganggap sholat sunnah itu istimewa, kemudian meremehkan atau memandang sebelah mata sholat wajib itu salah. Baik. Ini ya poin yang keempat. Poin yang kelima, rekomendasi amalan utama di awal atau di 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu apa saja? Ya kan? Kita perlu diingatkan apa saja sih amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan di bulan tersebut atau di waktu tersebut. Karena terkadang di antara kita itu ada yang bingung, ini harus ngopo yuk. Ya kan? Ini mau apa sih kita? Amal soleh itu apa sih? Kadang kita perlu dijelaskan, ya kan? Di antaranya adalah tentu yang sifatnya ibadah mahdhoh, Pak. Kan ibadah itu ada dua, ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu yang hanya kaitannya dengan kita sendiri. Apa itu? Contohnya salat fardu, salat sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, tahajudnya, witirnya, ya kan? Tahiyatul masjidnya, salat wudunya, ya kan? Atau qiraatul Quran, atau berzikir, atau berdoa. Bapak Ibu sekalian, berdoa Pak, berdoa itu kelihatannya kayak apa Pak? Itu meminta Pak, jaluk Gusti Allah, tapi itu dianggap ibadah loh. Jadi kan punya masalah apa, meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala itu ditulis dengan ibadah Pak. Jadi kan punya problematika dalam hidup, meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala, wudu sama 2 rakaat, mengangkat kedua tangan, itu sudah dianggap ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa. Bertadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengaku segala kesalahan. Itu ibadah yang besar. Atau memohon ampun untuk saudara-saudara kita, ayah ibu kita yang sudah wafat mendahului kita. Itu ibadah mahdhoh. Di antara ibadah yang besar yang bisa kita lakukan di awal atau 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu adalah pertama, bisa kita tingkatkan bakti kita kepada orang tua Pak, yang masih hidup. Monggo dimanfaatkan keberadaan orang tua untuk apa? Untuk nyambung tali silaturahmi kepada orang tua, lebih sering mengunjungi, lebih berbuat ihsan kepada mereka, lebih membahagiakan mereka. Kata Nabi SAW, al-walidu, bapak atau ibu itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau engkau mau silahkan manfaatkan, kalau engkau mau silahkan disia-siakan. Makanya birrul walidain kepada kedua orang tua kita di momen itu monggo ditingkatkan Pak. Kalau bagi jenengan yang masih punya orang tua, tapi sepertinya banyak di antara jenengan sudah tidak punya orang tua. Nah,
Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi mereka yang orang tua yang sudah meninggal untuk tetap bisa birrul walidain. Dengan apa? Doakan dengan doa yang serius. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya. Ya Allah, terangilah kubur kedua orang tua saya. Angkatlah derajat kedua orang tua saya. Jenengan berdoa dengan serius untuk kedua orang tua. Nah, amal berikutnya apa nih? Menyambung tali silaturahmi. Dengan cara apa? Macam-macam. Dengan cara mengunjungi, membawa oleh-oleh, menanyakan kabar via WhatsApp, menelpon atau video call, ya kan? Jadi kan punya HP jangan hanya scroll saja Pak atau Ibu, buka media sosial sana sini, tapi lupa kalau jenengan punya saudara-saudara yang satu simbah, punya saudara satu simbah, tapi tidak pernah di chat, menanyakan kabar kepada mereka itu seolah-olah kita melihat nggak ada nilainya. Tapi itu kalau kita niatkan sebagai sarana untuk menyambung tali silaturahmi, nilainya besar Pak, ya kan? Nilainya besar. Jadi tanya kepada Pak D, gimana kabarnya Pak D? Mungkin saya sehat. Tanya kepada Bule, gimana kabarnya Bule? Mungkin saya sehat. Keponakan bagaimana kabarnya? Itu kalau diniatkan silaturahmi itu pahalanya luar biasa. Itu kalau seandainya kita nggak mungkin untuk pergi ke sana karena jarak jauh. Tapi kalau bisa kita untuk menyambangi, untuk pergi ke sana, itu lebih baik. Membantu kebutuhan orang lain. Ya kan? Kita lihat tetangga kita seperti apa. Kita lebih tingkatkan peduli kita dengan tetangga. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita lapar. Itu bukan sifat seorang mukmin seperti itu. Kata Nabi SAW, bukanlah sifat seorang mukmin yang dia kenyang, tetapi tetangganya kelaparan. Ya kan? Kita lebih giat di hari-hari tersebut untuk apa? Untuk takziah. Tetangga desa meninggal, kita takziah, kita sholati, kita antarkan ke kubur. Agar apa? Dapat pahala 2 qiraat. Kita lebih semangat lagi untuk menjenguk orang yang sakit. Agar apa? Mendapatkan doa 70.000 malaikat. Kata Nabi SAW kan seperti itu Pak. Kalau ada orang di pagi hari menjenguk orang sakit, maka didoakan kebaikan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Kalau ada orang menjenguk orang yang sakit di sore hari, maka akan ada 70.000 malaikat mendoakan kebaikan untuk dia sampai pagi hari. Itu namanya luar biasa. Yang kadang kita itu sepelekan. Kita hanya menganggap yang besar itu hanya perkara dunia. Dan semua amal-amal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kaidah besarnya apa Pak? Kaidah besarnya Bapak dan Ibu sekalian, afdhalul a'mal, kata Nabi SAW, afdhalul a'mal. Termasuk amal yang paling utama itu sururun, adalah rasa bahagia yang engkau masukkan fi qalbil mu'min, dalam hati seorang yang beriman. Dengan gawe koncone senang. Dengan apa? Dengan apa Pak gawe konco senang? Ya bertemu dengan menampakkan wajah yang nyaman, mimik yang nyaman, ya kan? Atau berbuat baik kepada mereka dengan sesekali ditraktir, belikan es teh atau belikan nasi, itu sudah membuat senang. Sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Kebahagiaan yang engkau berikan kepada hati seorang mukmin itu termasuk keutamaan amal yang paling utama. Baik. Kemudian poin berikutnya kepada Ibu sekalian. Nah, keutamaan dari 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu tidak hanya di malam hari saja, bahkan mencakup siang dan malam. Mencakup siang dan malam, tidak hanya malam hari. Jangan salah paham. Namun para ulama menjelaskan seperti ini Pak. Malam 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan malam-malam 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di dalam
malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang harinya Pak nggih, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih utama dibandingkan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ di mana? Di 10 hari awal bulan Zulhijjah ada hari Arafah, ada hari Tarwiyah, ada hari Nahr yang membuat hari itu menjadi mulia. Dan permasalahan kita kaum muslimin itu Pak, napa? Keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah niku kalah dengan keutamaan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Dan perasaan kita juga seperti itu. Nah, 10 hari bulan Ramadan kayaknya ini pengen banyak ibadah. Tapi kalau di 10 hari awal bulan Zulhijjah itu seperti biasa saja. Nah itu. Makanya kita di pengajian ini kita pengen luruskan. Ketika kemarin jenengan, Pak, Ibu sekalian, di 10 hari akhir bulan Ramadan kalau semangat, besok juga harusnya semangat. Karena sama-sama mulia, bahkan siangnya lebih mulia dibandingkan siang kemarin di 10 hari akhir bulan Ramadan. Ini poin yang ke-6. Poin yang ke-7. Mengapa 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu mulia? Karena terkumpul di situ ibadah-ibadah yang agung, Pak. Jarang sekali ada sebuah momen terkumpul di momen tersebut. Di 10 awal bulan Zulhijjah itu ada momen ibadah yang luar biasa. Pertama, haji. Dan haji ini hanya bisa dilakukan berapa? Setahun sekali, Pak. Ada haji di situ. Ada ibadah kurban. Ada ibadah kurban, itu utama, Pak. Ada salat Idul Adha. Ada puasa. Maka bagi orang yang mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 full ya monggo, tidak masalah. Ya kan? Tapi kalau tanggal 10 jangan. Kenapa, Pak? Tanggal 10 tidak boleh puasa? Kenapa alasannya? Apa? Hari raya, pinter. Hari raya nggak boleh puasa. Terlalu semangat nanti bablas ya. Ampun, Pak. Sedekah dengan apa? Daging kurban. Ada yang kurban sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Sedekah dengan daging kurban itu masya Allah sekali. Ada zikir, ada doa, serta ibadah-ibadah yang lain yang jarang sekali ada satu momen terkumpul ibadah itu, Pak. Makanya ini membuat 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu adalah momen yang masya Allah sekali, Pak. Lagi, ini poin yang keberapa? Yang ke-7. Poin berikutnya, poin yang ke-8. Yang menunjukkan kalau 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sampai bersumpah. Dan sumpahnya menggunakan momen tersebut. Ini kaidah jenengan perlu ketahui Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu dalam Al-Qur'an sering bersumpah. Dan ketika bersumpah itu menyebutkan makhluk-makhluknya. Wasyamsi wadduha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Wal laili, demi malam, ya kan? Wan najmi, demi bintang, dan banyak sumpah lainnya. Dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri, demi fajar. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Para ahli tafsir mengatakan malam 10 di sini adalah malam-malam di awal bulan Zulhijjah. Oh, berarti kalau Allah gunakan sebagai sumpah, ini hal penting. Nggak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu kok itu bukan hal penting, nggak mungkin. Nah,
Baik, ini poin yang ke-8. Berikutnya, poin yang ke-9. 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu adalah penutup bulan-bulan haji. Bulan haji itu bulan mulia Pak, okay? Mulai ini kan, harus paham, bulan haji itu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah diketahui. Nah, bulan-bulan itu tadi saya sebutkan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Biasanya yang terakhir itu yang paling mulia dan puncaknya. Makanya waktu itu menjadi waktu yang mulia. Sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang paling mulia yang kapan Pak? Yang awal atau yang akhir? Yang akhir. Di bulan Ramadan saja yang paling utama itu adalah yang hari yang akhir. Di bulan-bulan haji juga yang paling utama adalah waktu yang terakhir. Kapan itu? 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Termasuk keutamanya juga di 10 hari awal bulan Zulhijjah tadi ada hari Arafah. Hari Arafah itu adalah momen di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang menjadi ciri khas dan keistimewaan agama Islam. Tidak diturunkan kepada agama yang lainnya. Ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Wahai Umar, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, pasti kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya." Kata Umar, ayat apa itu? Kata Yahudi paham Pak. Ayatnya bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Itu turun kapan? Di hari Arafah, di hari Jumat ketika Nabi SAW sedang di atas untanya. Hari Arafah itu adalah hari yang dipenuhi dengan pengampunan. Sambut Isya Pak, cepat sekali ya. Monggo azan dia sekitar.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi tentang keutamaan hari Arafah ini, Pak. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala menyatakan atau meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min yaumin afdal indallahi min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari Arafah. Kenapa? Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia dengan keperkasaannya, sesuai dengan kemahabesarannya. Fayubahi bi ahlil ardi ahlas sama. Allah kemudian membanggakan penduduk bumi di hadapan penduduk langit. Allah mengatakan, ya malaikati, wahai malaikatku, undur ila ibadi, lihatlah itu hamba-hambaku yang sedang haji. Qad atuni syu'sa'an hubron. Mereka telah mendatangiku dalam keadaan rambutnya berantakan, berdebu, dhahina, dan juga menyembelih hewan sembelihan. Itulah kondisi jamaah haji. Mereka berantakan rambutnya, kemudian berdebu karena di padang Arafah, dan juga menyembelih hewan sembelihan. Dibanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Baik, wajib rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan monggo ada satu atau dua pertanyaan. Monggo Pak. Monggo. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga bisa bertemu dengan momen-momen tersebut untuk menambah kebaikan amal kita yang kita jadikan sebagai bahan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.